Rasulullah mengatakan, dia wasiatkan khusus kepada Aisyah bahwa siapa yang sholat sunat 4 rakaat sesudah Isya, maka itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Nah, saya mengatakan kadang-kala orang sesudah sholat Isya tidak sholat sunat karena mau tarawih, padahal itu rugi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung pahala. Makanya cuma kadang-kala kita laksanakan sholat sunat ya minimalis saja. Jenderal Sudirman itu pernah ditanya sama Belanda, wahai jenderal, apa yang kau lakukan dan apa yang kau baca sehingga kami tahu kau sudah ditandu, tidak bisa jalan. Itu ditandu karena sudah sakit, ditandu sama pasukanmu. Tapi kami tidak pernah mendapati kamu ketika kami selalu menghadang. Sudah ada laporan dari mata-mata bahwa kau sudah berangkat dan kami tahu tujuanmu ke sini, sehingga kami menghadangmu di jalan, tapi kami tidak pernah melihat kau lewat, padahal kau satu peloton pasukan jalan. Itu obat supaya kita tidak kena penyakit dalam, dan itu juga untuk obat fisik, dan itu bisa menyembuhkan. Ada ulama di dalam ilmu hikmah itu mengatakan menyembuhkan 40 jenis penyakit. Itu Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratil nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan billah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Kemarin subuh kita membahas tentang waktu-waktu yang Rasulullah larang kita untuk sholat. Jadi memang waktu yang 5 itu hendaknya kita hindari untuk melaksanakan sholat, kecuali yang nanti pendapat ulama yang ada asbabnya, seperti sholat jenazah sesudah sholat asar, itu yang kalau Syafi'i memang tidak membolehkan. Walaupun nanti kalau seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal itu tetap membolehkan. Jadi hanya Syafi'i sebagai kehati-hatian supaya tidak melaksanakan sholat sesudah asar. Nah, nanti kalau sholat sunat yang diqadha hanya bagi yang tidak pernah meninggalkan sama sekali, itu dibolehkan untuk mengqadha sholat sunat. Karena Nabi pernah mengqadha sholat sunat sebelum duhur, nanti sesudah duhur dia kerjakan karena dia membagikan sedekah. Jadi untuk sebelum asar juga pernah Nabi qadha, nanti sudah asar baru dia kerjakan. Namun ada satu sholat sunat memang yang sangat penting, yakni sholat sunat sesudah sholat isya. Ini banyak orang tidak memperhatikan, Bapak. Kalau kita mau ambil kalkulasi nilai, lebih besar pahalanya sholat sunat sesudah isya daripada sholat tarawih. Itu kalau kita mau ambil kalkulasi hitungan, karena itu hadisnya sahih.
Rasulullah mengatakan, dia wasiatkan khusus kepada Aisyah bahwa siapa yang sholat sunat 4 rakaat sesudah Isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau mau Bapak kalkulasi sholat sunat sesudah Isya 4 rakaat, itu 2 rakaat 1 salam, maka itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Nah, saya mengatakan kadang-kala orang sesudah sholat Isya tidak sholat sunat karena mau tarawih, padahal itu rugi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung pahala. Makanya cuma kadang-kala kita laksanakan sholat sunat ya minimalis saja. Minimalis itu ya sesudah Isya 2 rakaat. Padahal kalau sholat sunat itu sebelum subuh ada 2. Kan sebelum subuh itu sebenarnya ada 2 memang hadis. Dia mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat yang lain mengatakan raka'atani qablal fajar. Sehingga ulama memiliki 2 pendapat. Ada yang mengatakan raka'atanil fajri adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Ketika mengatakan raka'atani qablal fajar, berarti itu sebelum azan subuh. Nah, sehingga memang ada 2 versi. Ada yang mengatakan ada sholat sunat sebelum azan subuh, itu yang disebut dengan sholat fajar. Sedangkan sholat sunat sesudah azan subuh atau sholat rawatib yang mendahului sholat subuh adalah sholat sunat fajar. Sehingga ulama kita berbeda pendapat. Jadi memang ada 2. Nanti kalau ada penjelasan mengatakan sholat sunat fajar itu bukan sesudah azan tapi sebelum azan. Ada yang mengatakan nanti sesudah azan. Nah, itu makanya memang ada 2 versi. Bahkan kalau kita baca di buku misteri sholat subuh, justru yang dimaksud dengan raka'atanil fajri itu sholat subuhnya, bukan sholat sunatnya. Tapi saya pribadi dengan membaca berbagai kitab, dengan keterbatasan ilmu saya itu saya meyakini begini, sholat fardu itu tidak ada penetapan pahala. Terus terang Pak, saya sudah baca sholat fardu itu, sholat wajib itu tidak ada penetapan pahala. Yang ada penetapan pahala itu sholat sunat. Makanya tidak ada kita dapat hadis mengatakan siapa yang sholat maghrib begini pahalanya. Tidak. Yang disebutkan itu sholat sunat. Kenapa sholat fardu tidak disebutkan? Karena memang itu sesuatu hal yang, makanya ada ulama mengatakan sholat wajib itu memang utang. Istilahnya hal yang sudah kita janjikan pada saat kita sebelum lahir. Makanya itu utang harus dibayar. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang kami temukan dalam beberapa kitab hadis. Saya punya kitab hadis itu ensiklopedia hadis Nabi. Jadi itu kurang lebih hampir 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya cari itu, teliti di mana sebenarnya pahala sholat fardu itu tidak disebutkan. Yang disebutkan itu adalah berangkatnya. Nah, itu yang disebutkan. Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat untuk melaksanakan sholat fardu di masjid, kemudian itu tidak batal wudunya dan menyempurnakan sholatnya, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Yang di riwayat yang lain mengatakan siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka itu akan dibangunkan istana di dalam surga yang memiliki kamar sebanyak 60 kamar. Jadi punya hotel di dalam surga dengan 60 kamar. Kalau berwudu di rumah baru berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi sebenarnya wudu itu hendaknya dikerjakan di rumah, jangan di masjid. Rugi betul kita kalau wudunya di masjid, rugi betul. Padahal pahalanya itu luar biasa ketika kita berjalan dalam keadaan ada wudu. Kemudian saya kasih tahu, saya ketika ngaji tasawuf tentang ilmu hikmah tentang wudu, itu ada hal yang jarang diungkap orang. Ketika di masa Rasulullah masjid kan cuma 1. Di masa Nabi kan masjid cuma 1 di Madinah, Masjid Nabawi itu. Dan ada sahabat yang berjalan sampai 3 jam baru sampai ke masjid. Sholat subuh 3 jam berjalan Pak, baru sampai ke masjid. Kita bukan 3 jam, 30 menit saja sudah stres, apalagi sudah naik motor. Makanya saya kadang ketawa itu, orang ke Tanah Suci jalan kaki dari hotel sampai 5 kilo 10 kilo jalan kaki dari hotel ke Masjidil Haram,
itu jauh sekali ketika dia melaksanakan ibadah haji. Tapi sekalinya pulang ke kampung, 30 meter rumahnya dari masjid, tidak datang ke masjid. Itu kan jadi masalah juga itu. Jadi, tapi karena memang mungkin kekuatan Masjidil Haram itu kuat, sehingga mempengaruhi orang untuk melaksanakan ibadah. Kemudian Rasulullah karena perjalanan yang jauh, kita tahu kondisi di masa Nabi itu sangat tidak aman. Yang mengatakan di Sorong ini banyak orang, biasa ada orang yang di jalan ini begini-begini. Di masa Nabi itu lebih fatal, Pak. Itu memang dicari orang Islam itu untuk dipenggal kepalanya. Makanya ketika sahabat-sahabat Nabi itu berjalan ke masjid, tidak ada sejarahnya itu pergi sholat kemudian dihadang. Tidak ada. Coba cari. Tidak ada sejarahnya. Orang pergi sholat subuh kemudian dihadang. Padahal waktu itu sangat genting. Kenapa? Itu resep yang diajarkan Nabi. Sholat berwudu di rumahmu sebelum kau berangkat ke masjid. Karena wudu itu adalah sesuatu ibadah yang dijaga oleh malaikat. Makanya disebut al-wudu'u nurun. Nah, makanya kenapa Nabi suruh kita kalau mau ke pasar berwudu? Suruh itu, kalau mau ke pasar berwudu. Kenapa? Karena orang yang ada wudunya itu dijaga oleh malaikat. Nah, makanya Bapak kalau mau dijaga, terjaga selamanya, makanya Rasulullah menyuruh itu kita sebenarnya selalu memelihara wudu. Karena orang yang memelihara wudu itu selalu dijaga oleh malaikat. Dan ketika ada orang ingin mencelakai kita, itu dia tidak akan melihat kita ketika lewat. Makanya saya baca itu Jenderal Sudirman. Ini saya kasih tahu kuncinya. Jenderal Sudirman itu pernah ditanya sama Belanda, "Wahai Jenderal, apa yang kau lakukan dan apa yang kau baca sehingga kami tahu kau sudah ditandu, tidak bisa jalan." Itu ditandu karena sudah sakit, ditandu sama pasukanmu. Tapi kami tidak pernah mendapati kamu ketika kami selalu menghadang. Sudah ada laporan dari mata-mata bahwa kau sudah berangkat. Dan kami tahu tujuanmu ke sini. Sehingga kami menghadangmu di jalan, tapi kami tidak pernah melihat kau lewat. Padahal kau satu peleton pasukan jalan. Apa kata Jenderal Sudirman? "Saya tidak memberangkatkan pasukanku kecuali sudah berwudu semua. Ketika ada yang batal wudunya, maka kami bersinggah di jalan untuk menyuruh dia berwudu kemudian berangkat. Dia membawa air khusus hanya untuk berwudu, bukan untuk minum." Itu Jenderal Sudirman. Makanya orang yang ada wudunya itu pakaian selamat yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma kadang karena terbiasa kita pakai sehingga dianggap biasa. Itu kan begitu. Padahal wudu itu luar biasa. Makanya juga kemarin saya kasih tahu, berkah wudu itu cuma jangan dipakai kalau Ramadan lah. Ya. Itu yang di ujung siku kiri kanan dengan di ujung hidung. Ketika muncul air di situ tidak mau jatuh, ambillah itu kiri kanan, kemudian minum. Tapi jangan di waktu puasa. Itu fatal itu. Itu obat supaya kita tidak kena penyakit dalam. Dan itu juga untuk obat fisik. Dan itu bisa menyembuhkan, ada ulama di dalam ilmu hikmah itu mengatakan menyembuhkan 40 jenis penyakit. Itu barakah wudu. Nah, itu yang diambil di ujung siku. Ada itu gatal memang. Biasa itu kalau sudah berwudu, ada air di situ bergerak agak gatal, biasa cuma kita langsung buang, jangan dibuang itu. Itu berkahnya luar biasa. Apalagi kalau ibu hamil, ambil itu, niatkan untuk kemudahan melahirkan. Itu hikmahnya. Kemudian saya lanjutkan, jadi sholat fardu itu memang tidak disebutkan, hanya jalannya ke masjid. Walaupun nanti sholat ini, nanti kita akan bahas kenapa sholat subuh 2 rakaat. Sebenarnya sumbernya dari mana? Saya pernah baca satu kitab, Pak, itu membahas tentang 5 waktu sholat ini. Ternyata sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam, sholat duhur itu sholatnya Nabi Ibrahim, sholat asar itu sholatnya Nabi Nuh, sholat maghrib itu sholatnya Nabi Isa, sedangkan sholat isya itu sholatnya Nabi Musa ketika dia nyasar di negeri Madian. Jadi makanya kenapa 2 rakaat, kenapa 4 rakaat, itu nanti kita akan bahas. Jadi ini kunci sebenarnya ibadah. Kita masuk sebenarnya sholat begini.
Ini kan 5, kita hafal saja itu ya Pak. Di pas matahari di tengah, sesudah asar, ketika matahari sudah merah sampai dia tenggelam, kemudian sesudah subuh, dan di waktu matahari terbit sampai naik sepenggala. Ada satu sholat yang kemarin subuh saya sampaikan, ada satu sholat yang menjadi antara, yakni sholat sunnah isyraq di waktu subuh. Nah, ini yang ada jemaah yang mengerjakan ini. Itu sholat sunnah isyraq, Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dia mendapati takbirnya imam. Sebenarnya ada rahasia itu yang jarang kita mau ambil Pak. Itu takbir pertamanya imam, usahakan dapat itu. Dapat itu takbir pertamanya imam. Orang yang mendapati takbir pertamanya imam itu berkahnya luar biasa. Itu ampunan yang paling besar itu. Makanya ngikut ke imam itu jangan tunggu sampai dia selesai takbir, artinya nanti baca Fatihah baru kita mau takbir. Oh, itu fatal itu. Kita sudah dapat waktu, sudah dapat istilahnya hadiah, tapi kita tidak ambil. Kan ada dua itu, takbir bersamaan, istilahnya bersamaan, yang penting tidak mendahului. Ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar, langsung kita ikuti. Kemudian yang kedua, aminnya malaikat. Nah, itu. Kapan malaikat membaca amin? Ketika imam, bersamaan imam. Makanya waladhdallin, berhenti sejenak langsung amin. Kenapa? Itu bersamaan aminnya malaikat. Itu diampuni dosanya. Ini yang kadang kita tidak ambil Pak. Kadang-kala kita itu masih ada cerita di luar, yang paling fatal itu yang ngerokok itu. Wah, katanya, tapi memang rokok begitu Pak. Kalau sudah 1 senti itu paling nikmat itu. Makanya dia susah tinggalkan itu. Dia isap terus sampai habis baru. Ini kan jadi masalah. Makanya tapi kalau habaib itu tidak membolehkan. Merokok itu katanya jangan. Apalagi kalau sholawatan itu jangan merokok. Nabi tidak datang kalau ngerokok itu. Cuma kami di NU itu Pak tetap mengatakan rokok itu tidak haram. Walaupun haramnya nanti terbatas. Kalau di majelis ulama itu saya lihat fatwakan haram. Ada beberapa ulama kita seperti Pak Prof. Syihab mengatakan haram. Tapi setelah saya mengkaji dengan berbagai macam kajian, sampai hari ini saya masih mengatakan rokok itu tidak haram mutlak. Kenapa? Alasan orang mengatakan rokok haram itu karena azabnya. Asapnya, saya mengatakan asap itu artinya perokok pasif. Jadi orang yang sudah hisap rokok kemudian keluar asap itu kan mengandung racun, bakteri, virus. Sehingga ketika orang hisap itu kan menjadi penyakit. Sehingga itu membahayakan untuk orang lain. Makanya asapnya karena mengandung racun dihukumi haram. Tapi ulama yang membolehkan rokok itu mengatakan kalau asap yang keluar itu mengandung racun dihukumi haram sehingga rokok dipatwakan haram, bagaimana dengan knalpot motor yang juga ada racunnya? Iya, asap knalpot motor kan juga ada racunnya. Makanya patwakan juga itu haram. Kalau begitu semua orang jalan kaki Pak. Gitu. Dari situ sehingga berbeda pendapat. Tapi kalau saya yang tidak merokok, tidak usah merokok. Gus Dur itu ketika ditanya, Gus, rokok itu hukumnya bagaimana? Dia bilang kalau kiai merokok halal, kalau bukan kiai haram. Nah, itu aja. Saya diam aja itu beliau. Ternyata lama-kelamaan itu terjawab juga. Dia mengatakan begini, kalau kiai merokok itu baca basmalah, kalau bukan kiai tidak baca basmalah. Saya betul Pak, naik mobil bolak-balik ke Makassar, tidak ada sopir yang bakar rokok baca basmalah. Iya. Pernah Bapak dengar ambil rokok baru bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada. Habis 1 bungkus itu tidak ada basmalah. Itu makanya kalau kiai katanya merokok itu baca basmalah. Kalau orang merokok itu bakar saja itu. Makanya saya periksa betul juga itu katanya Gus Dur itu. Makanya leluconnya Gus Dur itu luar biasa Pak. Itu karena orang cerdas begitu. Itu leluconnya juga ada maknanya. Kemudian sholat, kalau kita mau berangkat sholat, melaksanakan sholat, ini penting ini. Ada ulama yang di rumahnya berniat, bukan di tempat saat berdiri. Yang di rumahnya berniat itu punya syarat Pak. Yang pertama harus ada wudhu. Kemudian yang kedua tidak boleh bicara ketika dalam perjalanan, hanya berzikir. Tunduk jalan berzikir, kemudian tafakur. Pokoknya istilahnya berzikir terus. Tidak boleh bicara, melihat kiri kanan jangan. Nanti masuk masjid langsung takbir Allahu Akbar. Tidak usah berniat.
Kenapa? Karena sudah berniat sebelum berangkat. Tapi kalau bapak bicara di jalan, ulangi kembali. Apalagi kalau merokok, wah itu jadi masalah. Kan ada yang begitu, dia ikuti yang berniat di rumahnya, tapi dia tidak tahu prosesnya sampai ke masjid. Jadi kalau mampu tidak melenceng ingatannya, sikirnya tetap terjaga dan tidak bicara dunia, datang ke masjid terjaga betul, langsung saja takbir itu sudah pas. Kenapa? Karena masih tersambung dari rumahnya. Kan begitu. Nah, yang berniat, tapi kita kan ini tidak beres, Pak. Biasa kalau lewat lihat orang pakai penjelengan pendek, dilihat terus itu begini. Ada juga kalau puasa istighfarnya kencang, astagfirullah. Iya istighfar, tapi kau lihat juga. Ini masalah. Makanya ketika banyak gangguan, tidak juga khusyuk. Makanya nanti ketika sampai di dalam masjid, perbaiki niat. Niat itu ada dua. Bisa at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Tapi harus ditahu bahwa niat itu adalah tugasnya hati, tidak dilapaskan pun tetap sah. Makanya Imam Syafi'i mengambil dua kategori niat, boleh berniat sebelum takbir dan boleh niat di dalam takbir. Nah, kan ada dua. Jadi niat sebelum takbir itu adalah intinya membaca usolli yang dilafazkan, tapi niat yang dimasukkan ke dalam takbir itu ketika mengangkat tangan Allah, pada saat mengatakan di situ dia berniat. Jadi tidak dilapaskan tapi dalam hati. Itu yang paling utama, Pak, kalau mampu. Makanya saya Allah, pada saat mengatakan Allah, itu dia mengatakan usolli fardhu salat dalam hatinya. Karena niat itu penting, Pak. Dia mengatakan tidak usah pakai niat. Wah, fatal itu. Yang membedakan sholat fardu dengan sholat sunat itu cuma niat. Yang membedakan waktu dikerjakan atau tidak itu cuma niat. Kalau qadaan atau adaan atau iyadatan itu cuma niatnya membedakan. Makmuman atau imaman juga niatnya membedakan. Kan begitu. Qadaan atau bukan qada itu juga niatnya. Jamak atau tidak jamak juga niatnya. Jadi kalau bapak tidak berniat, apa di situ? Coba, kalau orang mengatakan tidak ada niat, coba pikirkan, bagaimana membedakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah kalau tidak ada niat? Kita mau ngomong apa? Bagaimana membedakan antara sholat jamak kasar dengan sholat sempurna kalau bukan niat? Coba dilogikakan saja sederhana. Orang mengatakan, tidak usah pakai niat begitu, cukup takbir saja. Kalau kau takbir saja, sholatmu apa? Kan begitu. Makanya butuh niat. Dari dulu ulama Imam Nawawi mengatakan niat itu penting karena dia mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan niat itu wajib, tidak boleh tidak berniat. Kenapa? Karena yang membedakan kau jadi imam atau kau jadi makmum cuma niat. Kalau kau tidak berniat, apa posisimu? Kan begitu. Makanya penting itu niat, Pak. Makanya takbir Allah ya, yang memasukkan itu ketika mengatakan Allah, dia mengatakan usolli fardhu salatil maghrib salasa. Di situ dia anukan. Cuma kalau orang tidak lancar, masih was-was, jangan masukkan ke situ, nanti kepanjangan, Pak. Allahu Akbar. Itu jadi masalah itu. Karena baru menghafal itu. Tapi orang yang sudah lancar tidak usah dilapaskan, cukup dalam hati, selesai. Itu yang paling bagus. Tapi untuk yang was-was, silahkan niatnya sebelum takbir. Nah, pilih nih. Nanti juga ini takbir ke sholatnya, Pak, bagaimana ini? Kan ada Allah, ada kan yang di sini, ada yang di sini, sejajarkan dengan bahu. Ini kan sejajar. Ada yang di sini, rapat siku kalau perempuan, angkat sejajar dengan ini supaya tidak lewat kainnya turun ke bawah. Itu untuk menjaga. Laki-laki itu kan mengangkat ke atas. Nah, itu makanya ada juga, Pak, yang pendek sekali. Allah. Nah, itu pendek juga itu. Nah, kalau saya tidak usah permasalahkan. Nabi pernah, itu kan sebenarnya begini. Angkat kedua tanganmu, sejajarkan dengan bahumu. Sejajarkan juga di sini. Sejajar juga di sini. Sejajar juga di sini. Cuma ada yang menambah mengatakan bahwa sejajar dan daun telinga, ujung tangan itu sejajar dengan daun telinga. Makanya ada di sini. Ada juga itu, Pak, yang langsung Allahu Akbar. Itu simpel sekali itu. Nah, kalau itu saya tidak anukan. Nah, tapi kita kaji sedikit tasawufnya. Saya anukan. Ini kan lapas toh. Makanya ulama tarekat itu kan mempertemukan jari telunjuk dengan ibu jari. Dia tidak rapat. Dia begini.
Kenapa? Karena ini kan huruf alif, ini lam, Allahu. Makanya ini kan lafaz Allahu. Makanya ketika diangkat Allahu Akbar, itu kan dia pakai. Nah, itu kan yang lafaz Allahunya ini yang dia pakai. Jadi kan ada dua. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Apakah ketika kita takbir kita melihat diri naik itu ketemu dengan Allah, atau kita pakai wallahu aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kita pilih mana, Pak? Yang naik ke atas atau tinggal di bawah? Kalau yang naik ke atas itu biasa agak panjang takbirnya, Allahu Akbar. Kenapa? Baru jalan naik. Itu. Ada yang tidak. Kalau saya, Pak, kan memang dua versi. Rasulullah sudah sampaikan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan memang dua. Anta abudallah ka'annaka tarahu, sembah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melakukan itu, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Makanya kan dua memang. Yang menyembah dengan melihat Allah itu yang naik. Yang menyembah yakin dilihat oleh Allah itu yang tidak naik. Jadi yakin seperti ada CCTV, Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang gampang. Yang naik itu yang agak berat. Karena naik ke atas Allah, itu yang biasa ada yang takbirnya tidak mau selesai. Orang sudah baca Fatihah dia masih berjibaku sama Allahu Akbar. Pernah saya dapat, Pak. Itu di daerah Wajo. Saya itu waktu itu ke Siwa. Ada satu masjid itu saya lupa namanya kampung itu. Imamnya begitu, takbirnya. Saya kan baru singgah, Rasulullah Allahu Akbar. Saya takbir nih. Tidak lama setelah saya takbir, langsung dia bilang Allah. Saya bilang, kenapa diulang lagi? Oh, ternyata makmumnya di sana sudah paham. Dan nanti saya tuh lepas tangan saya kembali, saya lihat, wow, makmumnya itu bilang, belum aslinya ini, masih ada ulang nanti itu. Ternyata sudah pengalaman. Pas selesai salam, langsung saya kasih tahu jamaahnya, jangan suruh jadi imam itu, tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu fatal, Pak. Dalam sholat itu ada jadi masalah. Makanya imam saja itu berdehem, itu ada aturannya. Kalau imam, makanya saya tidak mau jadi imam, Pak. Parah itu kalau jadi imam. Jadi imam itu tidak sembarang orang. Iya. Kayaknya saya paling takut. Bahkan berdiri pun di belakang imam itu tidak berani. Kayaknya saya selalu geser. Saya tinggal di sini dekat mimbar ini kan, kalau imamnya salam tidak mungkin saya maju, pasti di belakang kan begitu. Kayaknya saya selamatkan diri dari ke samping sini itu untuk lebih aman. Ini yang berdiri di sini, Pak, yang bahaya. Kenapa? Itu harus menggantikan imam ketika imam salah. Artinya ketika imam salah, misalnya batal wudunya apa, makanya pintu yang kiri kanan ini kan pintu darurat. Sebenarnya tempat imam ini kan bukan masjid, Pak. Terus terang, tempat imam ini bukan masjid, itu disebut dengan mihrab. Itu tidak sembarang. Lewat di situ pun saya kadang tidak berani, Pak, karena saya pernah belajar tasawuf tentang imam. Itu 4 bulan saya diajar, itu tidak khatam. Itu susah. Jadi imam itu susah sekali. Sampai menjaga pandangan. Sampai imam itu sebenarnya tidak boleh pakai celana pendek, Pak. Ada imam pakai celana pendek, pergi lagi ke warkop nongkrong, wah itu jadi batal itu. Iya. Kalau kita mau ambil hakikatnya itu, imam itu tidak sembarang. Dia harus terjaga betul. Dan imam itu, ini kalau imam kita, imam tahu betul itu yang pertama. Saya kasih tahu kuncinya. Sebenarnya ulama kita itu kan ada 28 pertanyaan tentang imam. Ni gaiman na imang, ken rima imang, di gana pangulo imang, rutama pangulona, ken rima peletu imang. Itu kan dia harus dianukan. Tapi kalau Romi bicarakan susah. Ditanya bagaimana ini. Tapi kuncinya ulama kita, Guru Tasawuf mengatakan cukup 4. Nah, kalau imam itu 4. Yang pertama, suruh jangan lewat di pintu makmum. Imam itu jangan lewat pintu sini. Suruh dia lewat di pintu khusus. Kalau ada imam tidak lewat di pintu makmum, bagaimanapun bagusnya ingatannya makmumnya, dia tidak akan mempengaruhi imamnya. Karena imam itu, Pak, seperti listrik.
Kalau balonnya 1000, baru pembatasnya 900, itu pasti latok pembatasnya. Begitu juga imam. Kalau ingatannya dia rendah, makmumnya lebih khusyuk, tidak bisa dia lanjutkan bacaan karena ditekan secara ruhiyah. Itu fatal itu. Makanya imam lewat samping saja, lewat di pintunya. Kalau imam lewat di pintunya, maka bagaimanapun bagusnya orang di belakang, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya jalur khusus. Sama di listrik, Pak, biar 1000 menyala di situ, saya punya kabel sendiri, tidak kau ganggu itu. Begitu juga, makanya imam lewat itu. Kemudian yang kedua, imam yang tidak lewat di pintu makmum itu hafalannya kuat. Kuat hafalan itu dijaga betul itu. Yang kedua, imam itu jangan sholat sunat di masjid. Imam itu tidak boleh, pantangan itu. Imam itu harus sholat sunat di rumahnya. Mana rumahnya imam? Ini yang di samping, Pak. Itu rumahnya Rasulullah. Kalau ada imam mampu lakukan sholat sunat 3 tahun saja, sholat sunat di situ, selesai doa bersama, dia masuk kembali sholat sunat di situ 3 tahun saja, dia tidak akan mati kecuali dia ketemu Rasulullah. Itu kuncinya. Dan itu diajarkan dalam tasawuf. Itu guru-guru kami itu sudah tembus dengan itu. Dia mengatakan kalau mau mimpi ketemu Nabi atau ketemu dengan kasyaf dengan Rasulullah, cukup jangan sholat sunat kau imam di dalam masjid. Kau sholatlah di rumahmu. Karena ini tempat samping ini tempatnya Rasulullah. Kau menggantikan posisinya Nabi sebagai imam, bukan sebagai Rasul. Makanya khatib itu juga di situ, Pak. Kalau datang nanti kayak saya kasih tahu Pak Haji kemarin, mohon ini yang paling benar. Kalau khatib datang jangan suruh masuk ke sini, suruh lewat samping tinggal di dalam. Nanti selesai azan, kalau dia mau masuk boleh. Nanti langsung khutbah karena Nabi itu tidak masuk ke masjid di hari Jumat kecuali langsung ke mimbar. Itu yang sunnahnya, Pak. Itu kalau kita mau ambil yang paling sempurnanya, itu kan bertahap. Makanya masjid kita ini luar biasa bagusnya, Pak. Ada pintu di sini. Ada masjid itu, Pak, tidak ada pintu depan, belakang saja. Kalau imam batal wudu, dia mau lari ke mana? Masa dia mau lompat ke belakang? Itu kan fatal. Oh, ini sudah lewat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi